Allah itu bisa dikatakan hal di luar kita. Kalau misalnya Nah, jika hal tadi dikatakan ya, ditanyakan ini masuk kita bersyukur atau enggak nih? Ketika kita memahami ya segala sesuatu itu ya dari diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita harus memahami lagi dari dasar ya, bahwa memang benar ada beberapa hadis dan ayat yang menjelaskan bahwa tidak akan berubah suatu hamba kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi di sini inilah yang kita namakan ada daya upaya daripada manusia sendiri, tapi ada juga di sisi lain takdir Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah itu menciptakan kalian nih, juga apa yang kalian kerjakan itu. Tapi memang dari sisi-sisi kebaikan yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pilihan. Anda bisa berbuat baik, bisa juga berbuat buruk. Karena memang manusia itu diberikan adanya hawa nafsu gitu. Ada yang diberikan dorongan-dorongan tersendiri gitu. Tapi manusia itu diberikan juga pilihan. Yang tadi itu dibilang, kita itu memang berjuang untuk daripada diri sendiri. Jadi ini memang harus sinkron. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kita harus memahami bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki memang ini sudah ketentuan dari Allah. Tapi Allah juga berikan pilihan kepada kita dan kitalah yang memilih itu. Kita mau menjadi sukses atau tidak sukses. Jadi memang harus sinkron nih. Ada dua perilaku di sini ya. Jadi ada dua pekerjaan itu yang dari takdir Allah Subhanahu wa taala memang kita harus akan seperti ini. Tapi di sini juga kita diberikan sebuah pilihan untuk mau berusaha untuk baik atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya memahami bahwa ya segala sesuatu ini hanya diri kita, nggak ada ketergantungan dari Allah, nggak ada kaitannya Allah sama kita, nggak ada, itu bisa dikategorikan bahwa ya kita kufur. Kufur ini bukan hanya akidah ya. sorry bisa diulang untuk sebelum akhirnya tercipta kufur itu gimana? Nah, ketika kita menyadari bahwa segala hal ini semuanya perilaku daripada diri kita sendiri, kita membelakangi Allah Subhanahu wa taala, kita membelakangi takdir itu. Kan kalau misalnya kita memahami bahwa iya ini segala sesuatu ini punya kita sendiri, nggak ada keterkaitan dari luar ya kan, faktor luar, bahkan Allah itu pun sendiri katanya kan tadi. Ya ini kita bisa bisa menjadi sebuah kekufuran gitu. Karena kufur bukan hanya akidah, tapi kufur juga ada nikmat. Nah, makanya nanti kita bisa bahas juga bahwa di ayat yang lain itu dijelaskan bahwa walladzina kafaru bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ternyata kalau kita tadi memahami bahwa segala sesuatu ini ya memang dari diri kita itu. Kita kerjakan ini, kita sukses, punya kita. Gitu. Nanti giliran kita gagal, biasanya manusia itu beranggapan bahwa aduh Allah nggak adil. Itu benar. Karena memang dalam Al-Qur'an juga dijelaskan di Quran surat Al-Fajr. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu giliran diberikan kebaikan, sukses, dia tuh muji Allah. Tapi lebih sering itu mereka membanggakan diri sendiri. Alhamdulillah ini semua karena perjuangan gue nih. Ya karena perjuangan gue bisa sukses seperti ini gini-gini. Kita melupakan hal-hal yang ada di luar ini. Salah satunya adalah pertolongan Allah. Tapi giliran apa? Wa amma idza mabtalah rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Giliran kamu dikasih suatu kesulitan, ya. Kan kita kan namanya itu ya, hidup itu seperti roda, ya kan? Kita kadang di bawah, kadang di atas. Nah, ketika kita di bawah itu kadang kita bilang, aduh Allah nggak adil banget dah. Kenapa sih giliran orang-orang ini diberikan kekayaan, giliran kita kok diberikan kesulitan seperti ini? Kok nggak adil gitu? Nah, itu. Jadi ternyata dua sifat ini ini banyak banget ya. Ini merupakan realita dalam kehidupan. Banyak sekali manusia itu memiliki sifat itu. Ini merupakan sifat yang kufur. Jadi mengingkari nikmat yang Allah berikan. Jadi kufur itu kalau secara bahasa bukan kita hanya berpindah agama ataupun lain sebagainya, tapi kufur ini dari bahasa dasarnya adalah mengingkari, menutup diri. Nah, tadi salah satunya kita menutup diri daripada faktor-faktor eksternal, misalkan salah satunya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang syukur, ini harus sinkron ya. Gitu Mas Adi. Jadi harus sinkron antara kita menyadari bahwa ini memang merupakan pertolongan Allah, merupakan takdir Allah, dan kita juga harus berusaha untuk mendapatkan pertolongan itu. Nah, gitu. Jadi nggak bisa hanya kalau misalnya kita hanya beranggapan ataupun menunggu pertolongan Allah, nggak akan bisa. Ya kalau misalnya kita ada tuh bahasa duit ya, doa, ya usaha ataupun ikhtiar dan tawakal.
Jadi kita selain meminta pertolongan Allah, menunggu pertolongan Allah, kita juga harus berusaha. Kita juga nggak bisa kalau misalnya kita hanya berusaha tapi kita nggak memohon pertolongan Allah, kita nggak menunggu pertolongan Allah, itu sama kita bisa kategorikan dengan sombong, ya kufur nikmat tadi, gitu. Nah, boleh mungkin. Ini udah mulai agak pusing juga nih. Jadi udah mulai keacak-acak kayak sebenarnya gini Jip, untuk konteks di sini, untuk konteks di acara ini, apa tuh konten ini adalah kita membahas syukur di sini. Benar, memang sejalan. Tapi bagaimana kita ini bisa menanggapi semua hal yang kita miliki? Tadi gue jadi lebih tahu kalau misalnya diingatkan kembali bahwa semua ini bukan milik kita, bukan milik gue, tapi memang semua ini adalah pinjaman. Tapi itu suatu hal yang sulit banget untuk kita pahami. Kita itu udah sering banget, kita kayaknya dari TK, SD, SMP, SMA, kata-kata itu sudah dikatakan sama guru-guru kita. Tapi gue yakin tuh guru-guru kita yang ngomong, kalau misalnya dia lagi miskin dia bakal sebel. Gue nggak tahu, gue cuma firasat aja. Kalau misalnya di saat lagi nggak punya duit mungkin akan gondok juga gitu. Karena sampai hari ini orang bisa mengatakan syukur ini hanya pada keuangan. Keterbatasan orang memahami syukur ini hanya pada keuangan karena di usia segini, di usia mungkin kalau misalnya Rajib, alhamdulillah mungkin tidak merasakan hal tersebut. Tapi kemungkinan besar kita ini ada di keadaan seperti itu. Gue yakin seseorang Syawindra yang tiap bulan sudah mendapatkan uang dengan pasti, Abbas yang sudah dari lagi kuliah, terus kemudian bisa dapat sampingan di sini, bisa dagang di sini, tetap aja masih ada perasaan tidak puas. Doni juga pasti gitu, lagi kuliah, dan Dede juga pasti kalau misalnya ada perasaan, meskipun emang batasannya kita mendapatkan segini, tapi kita masih merasa untuk kayak kita pengennya kita nggak segini, seperti itu. Ini keterbatasan kita, keterbatasan teman-teman juga. Gue merefleksikan diri sebenarnya di sini, karena apa yang gue omongin ini bukanlah suatu berbagi ilmu, tapi lebih ke berbagi pengalaman. Mungkin ilmunya ini bisa kita dapetin dari Rajib bisa menjelaskan sesuai memang ajaran agama yang seperti apa. Tapi ini adalah keluh kesah, Jib. Keluh kesah kita adalah kita ini memahami makna syukur di saat kita mendapatkan keuangan yang lebih cukup atau berlebih. Seperti itu. Di saat kita merasa keuangan kita berlebih, berarti ini baru kenikmatan. Seperti itu. Ya, gimana untuk pandangan Rajib sendiri untuk menanggapi itu, bahwa sampai saat ini kita terbiasa untuk kita bisa bersyukur di saat kita memiliki uang yang cukup ataupun berlebih, malah mungkin lebih. Kalau cukup kita nggak suka. Ya, kalau kita berbicara tentang syukur, memang bukan hanya terpatok ataupun standarisasinya itu bukan hanya masalah keuangan. Misalkan kalau kita menarik ke belakang ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, adanya kehidupan dan kematian ini merupakan sebuah ujian. Itu di situ dijelaskan bahwa zuina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin qanatir muqantarah minadz dzahab wal fiddah, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita tadi mengkiaskan kepada ayat tadi, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan bahwa rizki itu bukan hanya semata-mata keuangan. Tapi ya misalkan kita nih, nanti kan kita akan menjadi kepala keluarga, ketika kita mendapatkan istri yang solehah, ini rizki. Ya kan? Kira-kira mudah nggak mencari istri yang solehah? Sulit. Bahkan ya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kan levelnya sama kita jauh banget dong, ya kan? Kita ketakwaannya masih ibarat kita kalau misalnya diibaratkan oleh makanan, kita ibarat tempe lah, ya kan? Kalau mereka ini udah daging kelas atas lah, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar memang kelas atas ketakwaannya itu. Tapi mereka ternyata mendapatkan istri yang justru kufur kepada Allah. Misalkan Nabi Nuh ya, ketika diajak untuk masuk kepada kapal bahteranya itu kan, ketika mau terjadi bencana itu, dia menolak.
gitu. Kemudian misalkan istri Nabi Lut, misalkan di zaman itu kan terjadi homoseksual ya. Jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan gitu. Nah, di situ sang istri pun dalam suatu riwayat penafsiran itu jelaskan bahwa dia itu melakukan hal misalkan gini, dia ini mengirimkan laki-laki ke rumah Nabi Lut. Jadi memang untuk ya udah untuk melakukan hal-hal yang memang Allah larang, seperti itu. Jadi ternyata rizki itu ya salah satu bentuknya adalah istri yang solehah juga bisa menjadi rizki dan patut kita syukuri gitu. Makanya ketika kita mendapatkan istri yang solehah ataupun ketika kita tidak mendapatkan istri yang solehah pun, maka kita sewajarnya ya kan, kita sewajar sebagai seorang laki-laki meluruskan dengan cara-cara terbaik. Dan ketika kita meluruskan dengan cara-cara terbaik tanpa kita sadari, itu merupakan bentuk syukur. Jadi kita nggak selalu alhamdulillah ya Allah mendapatkan istri, nggak selalu seperti itu. Berarti bersyukur itu bukan identik dengan kata alhamdulillah. Iya betul. Jadi kata-kata itu sebagai penekanan gitu ya. Karena memang dengan kita melakukan hal yang baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan amanah yang diberikan, maka itu bisa berarti syukur. Ketika kita menerima lapang dada, baik itu harta berupa suatu hal yang kecil ataupun hal yang besar, kita tetap bersyukur, itu secara nggak langsung arti dari syukur. Jadi nggak selalu kita harus berucap alhamdulillah, kita bisa katakan syukur. Boleh jadi orang-orang yang berkata alhamdulillahirabbil alamin juga bisa jadi dalam hatinya nggak nerima. Itu bisa jadi, iya nggak sih? Kayak cuman ya udahlah ya, formalitas gitu kan. Misalnya kita diberikan oleh orang bayaran segini, alhamdulillah gitu. Padahal dalam hatinya sialan banget nih, dia dikasih lebih gede ya kan. Misalnya Doni dikasih lebih gede, gue kok segini gitu. Hitung-hitungan tuh main biasanya di hati gitu. Jadi makanya syukur tidak identik, benar tadi, tidak identik dengan kata-kata tadi, tapi lebih kepada apa yang ada di hati ya, qalb, apa yang ada di qaul, perkataan tadi alhamdulillahirabbil alamin bisa, apa juga yang ada di fi'li ataupun pekerjaan kita. Bagaimana kita menyikapi segala suatu hal ketika kita sesuai dengan apa yang diamanahkan, itu bisa berarti daripada syukur. Nah, tadi ya, sebenarnya makna ataupun bentuk rizki tadi itu luas, bukan hanya harta, bahkan bisa menjadi wanita, kesehatan, teman baik. Bersyukur juga bukan hanya alhamdulillah Don, gue punya lu sebagai teman. Itu bukan hanya seperti itu. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan mereka, itu syukur. Misalkan gue punya, ya namanya kita sahabat atau teman, pasti punya permasalahan ya kan. Kita pasti punya permasalahan, dan ketika kita menyikapinya dengan baik, itu bentuk syukur. Kita menjaganya dengan baik. Misalkan ya kita saling tolong menolong gitu. Kita saling mempromosikan diri kita gitu. Jadi bukan hanya kita alhamdulillah gue dapet teman kayak lu, nggak cuma kayak gitu. Ketika kita menjaga hubungan baik, itu syukur. Luas, jadi maknanya luas banget. Boleh. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke waktu berbuka. Tadi sampai pembahasan mengenai kita pun di saat memiliki teman yang baik itu, kita pun harus bisa bersyukur karena itu termasuk rezeki. Tapi bersyukur itu adalah tindakan untuk menjaga pertemanan, hubungan baik. Berarti bersyukur tidak sesimpel kata alhamdulillah ya. Berarti orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah pun kalau misalnya dalam hatinya sudah bisa bersyukur atas kepemilikan apapun itu, kita bukan hanya dengan kata alhamdulillah atau apa ya, kalau misalnya selain kata alhamdulillah, puji Tuhan kita memiliki apapun itu. Ternyata banyak lagi, kita tuh harus bisa untuk bertindak dan kayak gitu.